Assalamualaikum adik-adik. Baiklah, perkenalkan nama kakak Arina Musrifah dari program studi pendidikan kimia. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai larutan penyangga atau bisa sering kita kenal dengan larutan buffer. Adapun materinya yaitu tentang cara kerja dari larutan buffer, perhitungan pH, dan peran dari larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, sebelum memasuki materi dari larutan penyangga, kakak ingin tanyakan, apakah kalian sudah mengerti apa sih itu larutan penyangga? Larutan penyangga atau buffer merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya apabila ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun air. Baiklah adik-adik, sekarang kita memasuki materi yaitu cara kerja dari larutan penyangga. Nah, ini dia interaksi di dalam buffer asam yang kita bisa ambil contoh CH3COOH dengan CH3COO- yang berinteraksi di dalam larutan tersebut. Pada saat penambahan asam dengan menggunakan pipet tetes, asam atau H+ akan bergeser ke kiri karena ion H+ yang ditambahkan bereaksi dengan CH3COO- membentuk molekul CH3COOH. Kemudian bisa kita lihat interaksi di dalam buffer asam dengan penambahan sedikit basa. Maka yang terjadi yaitu ion OH- dari basa itu akan bereaksi dengan ion H+ kemudian membentuk air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Jadi, pada penambahan basa menyebabkan berkurangnya komponen asam CH3COOH bukan ion H+. Basa yang ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion CH3COO- dan air. Untuk menghitung pH dari larutan penyangga itu sendiri tergantung pada harga tetapan ionisasi asam lemah atau Ka atau tetapan ionisasi basa lemah atau Kb. Perbandingan konsentrasi asam dengan konsentrasi basa konjugasi atau konsentrasi basa dengan asam konjugasinya pada larutan tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Contohnya yaitu CH3COOH dan CH3COONA. Yang kedua yaitu HCN dan KCN. Yang terakhir yaitu H2CO3 dan HCO3-. Untuk rumusnya yaitu yang pertama kita harus mencari H+ dengan rumus Ka dikali A per G. Setelah itu kita akan menentukan nilai pH-nya dengan rumus min log H+. Yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa ini terdiri atas basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya yaitu NH4OH dan NH4Cl. Yang kedua yaitu NH4OH dan NH4NO3. Dan terakhir yaitu NH3 dan NH4+. Untuk rumusnya yang pertama kita mencari OH- dengan rumus Kb dikali B per G. Setelah itu kita masuk rumus kedua dan ketiga untuk mendapatkan nilai pH-nya dengan rumus POH sama dengan min log H+, kemudian pH sama dengan 14 dikurang POH. Nah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir yaitu peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. pH di dalam darah dijaga oleh beberapa sistem kesetimbangan larutan penyangga. Berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh kemudian diserap oleh darah akan sangat mempengaruhi harga pH darah. Dengan adanya sistem penyangga, perubahan pH yang drastis baik penurunan atau kenaikan pH darah dapat dicegah. Dalam bidang industri, terutama bidang farmasi atau obat-obatan diperlukan keadaan pH yang stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif dalam obat-obatan akan terus berkurang atau hilang sama sekali. Untuk obat suntik dan obat yang dapat menimbulkan iritasi seperti tetes mata, pH obat-obatan tersebut harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. pH obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah agar tidak terjadi asidosis atau alkalosis pada darah. Baiklah adik-adik, mungkin itu saja penjelasan dari kakak mengenai larutan penyangga. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.